Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami, materi prakarya dan kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas saya sendiri, Pramita Ismanani absen 25, Putri Dewi Zabita absen 26, Raihan absen 27, dan Raifaren absen 28. Materi yang akan kami bawakan sebagai berikut: melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kemudian laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kemudian pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kemudian menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, dan yang terakhir, pembuatan laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam melakukan promosi, agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Jenis kegiatan promosi yang pertama ada periklanan atau advertising, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Kemudian ada penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi antara penjualan dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk tersebut. Sifat-sifat tatap muka. Yang pertama, personal atau adanya kontak langsung dengan konsumen. Kedua, tanggapan langsung atas pertanyaan atau reaksi konsumen. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan konsumen apabila sikapnya memuaskan. Jenis promosi yang berikutnya ada publisitas atau publicity, merupakan usaha untuk merangsang permintaan suatu produk secara non-personal dengan memuat berita komersial yang menarik mengenai produk tersebut di dalam media cetak atau lainnya. Kemudian ada promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi di luar bentuk yang telah disebutkan yang ditujukan untuk merangsang pembelian oleh konsumen dan efektivitas penyalur melalui pameran, pertunjukan, demonstrasi, dan peragaan. Jenis-jenis promosi penjualan. Yang pertama, promosi konsumen, misalnya barang contoh, kupon hadiah, pembelian demonstrasi. Yang kedua, promosi dagang, misalnya kali pembelian dan periklanan bersama. Yang ketiga, promosi bisnis, misalnya sponsor pertunjukan dan kontes penjualan. Yang terakhir ada pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Sifat pemasaran langsung yang pertama ada non-public, pesan ditujukan kepada orang tertentu. Yang kedua disesuaikan, yang artinya pesan dapat dirancang dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Yang ketiga terbaru, yang artinya pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat sesuai dengan kondisi terkini. Yang terakhir itu interaktif, yang artinya pesan dapat diubah sesuai tanggapan orang yang berkaitan. Melakukan promosi usaha secara online. Sebuah website akan semakin berarti dan bisa mendatangkan profit jika dikunjungi oleh banyak pengunjung. Akan tetapi, bagi sebagian pemula, mendatangkan traffic website bukanlah perkara yang mudah. Berikut beberapa strategi promosi secara online. Yang pertama, mulai dari Facebook. Facebook bisa menjadi cara terbaik membangun komunitas di sekitar bisnis. Sebagai permulaan, mulailah mengupload foto sampul menarik yang menampilkan produk. Logo merek produk bisa dijadikan profil gambar. Yang kedua, berbagi foto di Pinterest. Pinterest mengambil alih ruang internet. Di sini kalian bisa berbagi foto-foto menarik. Yang ketiga, selalu aktif di situs media sosial. Tidak cukup memulai akun di Facebook atau Twitter. Kalian harus menjalankannya secara aktif. Cukup posting jejak pendapat, foto, atau kutipan menarik yang berhubungan dengan bisnis. Atur agar orang bisa berkomentar dan berbagi. Secara bertahap akan mendorong produk bisnismu. Saya Putri Dewi Zabita akan melanjutkan presentasi dari Pramita Ismanani, yaitu berikutnya D. Membuat blog. Buatlah blog tentang bisnismu. Setelah menulis postingan baru, langsung link ke Facebook dan Twitter.
dan kirimkan juga kenal teman-teman. Hindari kesalahan teknis dengan memposting tulisan yang terlalu panjang. Selanjutnya yaitu buat jaringan sesama pembisnis. Misalnya jika kamu memiliki bisnis kerajinan tas, bergaul dengan pengrajin tas baik kecil maupun besar yang terhubung melalui LinkedIn atau mengirimkan pesan ke Facebook. Berbagi pekerjaan dengan mereka dan mendapatkan wawasan bagaimana cara menjalankan bisnis. Lalu minta mereka mempromosikan produk atau jasa di blog dan situs mereka. Yang F yaitu blog walking. Blog walking adalah suatu istilah di mana kita mendatangkan traffic web dengan cara berkomentar di website atau blog lain. Misalnya kalian berkomentar di blog Detik, Kompasiana, artikel di website berita atau portal, maka kalian akan bisa menyertakan link websitemu pada bagian nama pemberi komentar. Jika ada orang yang mengklik namamu mengklik, itu akan diarahkan ke websitemu dan dari sanalah traffic bisa kamu dapatkan. Untuk melakukan kegiatan blog walking ini caranya mudah. Kamu tinggal kunjungi suatu website atau blog, baca salah satu artikelnya, lalu berikan komentar. Positif atau membangun, jangan mengkritik apalagi mencaci maki. Sambil menyertakan link websitemu pada bagian nama pemberi komentar. Selain gratis, cara ini tidak hanya bermanfaat untuk mendatangkan traffic, tapi juga untuk kepentingan kerjasama dengan blogger lain. Dengan memberi komentar di blog lain, maka memungkinkan kita juga dikunjungi oleh pemilik blog lain, sehingga dari sanalah hubungan antara blogger pun bisa tercapai. Dalam melakukan kegiatan blog walking, usahakan untuk jangan sampai melakukan tindakan spamming, seperti menyebar link secara sembarangan, berkomentar tidak berkualitas, dan berbagai tindakan mengganggu lainnya. Yang G yaitu mengirimkan alamat web kita di status Facebook. Cara ini sangat praktis dan cukup ampuh, yakni kalian hanya perlu mengirimkan alamat websitemu ke status Facebookmu. Misalnya kamu baru saja membuat postingan artikel baru di blog, maka alamat URL posting tahu keberadaan webmu. Barangkali saja mereka tertarik membuka dan mengunjunginya. Bukan tidak mungkin mereka justru jadi pengunjung setia untuk websitemu. Promosi web dengan status Facebook ini juga menciptakan efek viral. Ketika ada teman kalian yang like atau memberi komentar di status Facebookmu, maka aktivitas teman itu akan muncul dan bisa dilihat oleh teman-teman mereka yang lain. Dan ketika teman-teman like link tersebut, maka dia akan menjadi friend kita dan seterusnya. Hasilnya makin banyak orang yang akan tahu alamat websitemu. H yaitu menggunakan iklan. Iklan adalah media pemasaran yang ampuh di internet. Selain ampuh, pemasaran dengan iklan juga relatif praktis dan mudah. Hanya saja jelas kita harus membayar bila ingin beriklan. Ada banyak metode periklanan yang bisa kamu coba untuk mengiklankan websitemu. Contohnya sebagai berikut. 1. Beriklan di jaringan PPC lokal Indonesia. 2. Beriklan di Facebook. 3. Beriklan di Google AdWords. 4. Memasang iklan banner di website lain. 5. Iklan dalam bentuk artikel review dari blog lain. Selanjutnya, yang I yaitu menulislah di media online lain. Sudah banyak artikel yang membahas beberapa cara agar tulisanmu bisa dibaca banyak orang di internet. Selain itu, mengembangkan hobi menulis juga bisa menjadi sarana mendatangkan traffic webmu. Misalnya, kalian bisa menulis di forum, lalu dalam tulisanmu ada yang mengandung satu link menuju websitemu. Dari sana akan banyak orang yang bisa datang ke webmu dari tulisan yang kamu buat di form tersebut. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan, absen 27, kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bahan datar. Laporan kegiatan
kegiatan usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan setiap kejadian lancar tidak kegiatan usaha, apakah ada kemajuan atau kemunduran. Seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. 1. Pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan dari Bank Limbah berbentuk bangun data. Laporan kegiatan usaha dibuat dan disusun secara sistematis, cermat, dan logis. Penyusunan laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya pengelolaan usaha, sehingga akan tercipta komunikasi antara yang melaporkan dengan pihak yang diberi laporan. Penyusunan laporan kegiatan usaha hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Tujuan penyusunan laporan kegiatan usaha adalah untuk memberi keterangan tentang masalah kegiatan usaha sehingga dapat diketahui oleh pemimpin atau bagian yang menyusun laporan kegiatan usaha. Dengan kata lain, penyusunan laporan kegiatan usaha ialah untuk mengetahui posisi tenaga kerja, keuangan, peralatan, bahan baku, produksi, pemasaran, penjualan, pendistribusian, promosi, likuiditas, probabilitas, dan rehabilitas usaha. 2. Menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data. Analisis pelaksanaan kegiatan usaha perlu dibuat dan disusun secara sistematis dan secermat mungkin serta logis. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Agar menjadi komunikatif, sebaiknya laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus disusun dalam bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Dikatakan logis apabila segala keterangan yang dianalisis dapat diteliti alasan-alasannya. Apakah laporannya masuk akal atau tidak? Dikatakan sistematis apabila keterangan-keterangan yang dikemukakan di dalam laporan pelaksanaan kegiatan usaha disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan. Laporan pelaksanaan dikatakan lugas apabila bahasa yang digunakan langsung menjawab persoalan yang nyata dan tidak bertele-tele. Pada dasarnya yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagai berikut. A. Bidang kegiatan usaha. B. Rugi atau laba. C. Bidang keuangan. D. Bidang permodalan. E. Bidang administrasi dan pembukuan. F. Bidang ketenagakerjaan. G. Bidang pemasaran. H. Bidang organisasi. Pada akhir tahun, seluruh kegiatan usaha dilaporkan untuk dianalisis oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang tepat dalam mengambil keputusan. Analisis laporan keuangan adalah evaluasi atau penafsiran neraca dan daftar perubahan posisi keuangan perusahaan. Mengadakan analisis laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Analisis laporan keuangan selalu berhubungan dengan masalah neraca, rugi atau laba, dan perubahan modal perusahaan. Analisis laporan keuangan pada hakikatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan perusahaan. Untuk lebih dapat menggambarkan perubahan posisi keuangan dan sifat pengembangan perusahaan dari waktu ke waktu, untuk suatu perusahaan diharuskan membuat laporan keuangan paling lama 2 tahun terakhir dan dari kegiatan usahanya. Berikut adalah penjelasan dari laporan kegiatan usaha kerajinan dari Bank Limbah berbentuk bangun data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray Farel Fisma dari kelas MIPA 1 dengan nomor absen 28. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu pembuatan laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun data. Berikut adalah laporan pelaksanaan kegiatan usaha. Yang pertama itu ada bidang kegiatan usaha yang terdiri dari jenis kegiatan dan rugi atau laba. Jenis kegiatan di sini ada 3, yaitu yang pertama menjual kotak tisu, yang kedua menjual tempat pensil, dan yang ketiga menjual tas.
Yang pertama itu memiliki 45 unit, yang kedua 50 unit, dan yang ketiga 55 unit. Dan modalnya yang pertama itu sebesar 1.125.000 per 45 unit, yang kedua 1.200.000 dengan 50 unit, dan yang ketiga 2.200.000 rupiah dari 55 unit. Yang kedua itu ada rugi atau laba. Jadi di sini itu ada tabel modal. Yang pertama itu adalah tabel modalnya membuat kotak tisu. Itu adalah contohnya. Dan di sini adalah tabel penjualan kotak tisu, yaitu ada rincian, jumlah, harga pembuatan atau per unit, harga jual per unit, total penjualan, total HPP, rugi atau laba. Dan itu kita totalin pas udah terakhir. Nah, ini yang tabel modal untuk membuat tempat pensil seperti itu. Dan juga tabel penjualan tempat pensil yang sama seperti tadi dengan totalnya. Dia berjumlah 50 buah, total penjualannya sebesar 1.700.000 rupiah, total HPP sebesar 1.200.000 rupiah, dan yang ketiga rugi atau laba sebesar 500.000 rupiah. Dan yang ketiga itu kita ada tabel modal lagi, yaitu untuk membuat tas seperti itu dengan totalnya 2.200.000 rupiah per 55 pieces. Dan ini adalah tabel penjualan tas, yaitu dengan total jumlahnya 55 buah, total penjualannya 2.750.000 rupiah, total HPP sebesar 2.200.000 rupiah, dan rugi atau laba sebesar 550.000 rupiah. B. Bidang keuangan yang terdiri dari neraca dan analisis. Yang pertama itu ada neraca. Jadi misalnya ada toko saya namanya toko OT. Neracanya per 15 Oktober 2020. Jadi ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan utang lancar. Di aktiva lancar itu ada kas, bank, piutang, persediaan. Di aktiva tetap ada gedung dan kendaraan. Di utang lancar ada utang wesel, utang jangka pendek bank, utang jangka panjang bank, modal, dan laba ditahan. Jadi total aktivanya itu harus sama dengan total pasifa, yaitu sebesar 7.425.000 rupiah. Sekarang ada analisis. Analisis itu terbagi menjadi 3, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang pertama itu adalah likuiditas. Kita mencari likuiditas dengan rumus current ratio, yang rumusnya itu adalah aktiva lancar per utang lancar. Jadi tadi aktiva lancarnya itu sebesar 4.025.000 rupiah, utang lancarnya sebesar 2.400.000 rupiah, yang jika dibagi menghasilkan 1,67%. Yang kedua itu kita ada solvabilitas. Rumus solvabilitas adalah total aktiva per total utang. Tadi total aktivanya adalah sebesar 7.425.000 rupiah, dan total utang yaitu 2.700.000 rupiah, yang menghasilkan 2,75%. Yang ketiga kita ada rentabilitas. Rumus rentabilitas itu adalah laba usaha per total aktiva. Saat itu laba usahanya itu adalah sebesar 1.500.000 rupiah, dan total aktiva yaitu sebesar 7.425.000 rupiah, yang jika dibagi menghasilkan 0,2%. Sekarang bagian C, ada bidang permodalan yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri dan modal asing. Yang pertama itu tadi modal sendiri saya sebesar 4.025.000 rupiah, dan modal asing yang terdiri dari pinjaman-pinjaman. Yang pertama ada pinjaman jangka pendek yaitu sebesar 1 juta. Modal sendiri dan modal asing. Yang pertama itu ada modal sendiri yaitu sebesar 4.025.000 rupiah, dan yang kedua itu adalah modal asing yang terbagi menjadi 3 lagi, yaitu pinjaman jangka pendek yaitu sebesar 1 juta rupiah, yang kedua ada pinjaman jangka panjang yaitu sebesar 300.000 rupiah, dan yang ketiga ada pinjaman wesel yaitu sebesar 1.400.000 rupiah, yang menghasilkan 2.700.000 rupiah. D. Bidang administrasi dan pembukuan yang terdiri dari buku-buku dan dokumen-dokumen dagang. Jadi buku-bukunya itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada buku pembelian tunai, yang kedua ada buku pembelian kredit, yang ketiga ada buku persediaan barang, yang keempat ada buku penjualan tunai, dan yang kelima ada buku voucher. Yang pertama buku pembelian tunai.
yaitu tabelnya itu terdiri dari nomor, tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Jadi bisa dilihat seperti itu contohnya. Yang kedua ada buku pembelian kredit, yaitu tabelnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Bisa dilihat seperti apa. Yang ketiga ada buku persediaan barang, yaitu tabelnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Bisa dilihat seperti apa. Dan yang keempat ada buku penjualan tunai, yaitu tabel terdiri dari nomor, tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Bisa dilihat seperti apa. Dan yang kelima ada buku voucher yang terdiri dari tanggal, keterangan, nomor voucher, debit, utang voucher, pot pembelian, kredit kas atau bank, seperti itu. Yang kedua ada dokumen-dokumen dagang yang terbagi menjadi 4, yaitu ada surat-surat perjanjian dagang. Yang kedua ada situ, siup, dan amdal. Yang ketiga ada faktur, dan yang keempat adalah kwitansi. Yang pertama ada surat perjanjian dagang yang bisa dilihat seperti itu contohnya. Yang kedua ada situ, yaitu surat izin tempat usaha. Bisa dilihat seperti itu contohnya. Yang kedua ada siup, yaitu surat izin usaha perdagangan. Bisa dilihat seperti apa contohnya. Yang ketiga ada amdal, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi seperti itu contohnya. Dan yang ketiga kita ada faktur. Seperti itu contohnya. Dan yang keempat ada kwitansi, yaitu seperti itu contohnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.